Di tengah keheningan malam, ketika dunia terlelap dan gelap menutupi bumi, ada sosok mungil yang bangkit dari persembunyian. Matanya menyala bak bara api, tajam menembus kegelapan. Suara panggilannya lirih, namun penuh misteri. Dialah burung celepuk, sang penguasa malam yang mungil, namun menyimpan kekuatan luar biasa. Kata celepuk sendiri berasal dari suara khas yang dikeluarkannya. Mirip bunyi lepuk, lepuk, atau tuut-tuut. Dalam bahasa Inggris, burung ini dikenal dengan nama Scops Owl, anggota keluarga besar burung hantu sejati, Strigidae. Dari segi ilmiah, ia masuk dalam genus Otus, yang memiliki lebih dari 50 spesies berbeda, tersebar luas di Asia, Afrika, hingga Eropa. Namun Indonesia memiliki keistimewaan. Nusantara menjadi rumah bagi banyak jenis celepuk endemik yang tak ditemukan di tempat lain di dunia. Sekilas, celepuk terlihat mungil. Panjang tubuhnya hanya sekitar 15 hingga 25 cm, seukuran genggaman tangan manusia dewasa. Bulu tubuhnya berpola coklat, abu-abu, atau belang-belang, menyerupai kulit pohon. Ini adalah kamuflase alami yang membuatnya sulit terdeteksi di siang hari saat beristirahat di batang atau cabang pohon. Ciri paling mencolok adalah jumbai bulu di atas kepalanya, yang mirip tanduk atau telinga. Inilah alasan ia sering disebut burung hantu bertelinga. Namun, itu bukan telinga, melainkan bulu hias yang membantunya berbaur dengan lingkungan. Matanya besar, berwarna kuning terang atau jingga menyala, diciptakan khusus untuk melihat dalam gelap. Burung celepuk tersebar luas di dunia. Namun di Indonesia, kisahnya jauh lebih menarik. Beberapa spesies celepuk hanya ada di pulau-pulau tertentu. Misalnya, celepuk Jawa, Otus angelinae, penghuni pegunungan Jawa. Celepuk Rinjani, Otus jolandae, ditemukan di Gunung Rinjani, Lombok. Celepuk siau, Otus siauensis, salah satu burung paling langka di dunia, hanya hidup di Pulau Siau, Sulawesi Utara. Celepuk Flores, Otus alfredi, endemik Flores dan sangat sulit ditemukan. Habitat mereka bervariasi. Ada yang hidup di hutan hujan tropis yang rimbun, ada pula yang beradaptasi di perkebunan, taman kota, bahkan dekat pemukiman. Meski begitu, celepuk tetap setia dengan kebiasaan malamnya. Siang hari mereka bersembunyi di celah batang atau rimbunnya dedaunan, nyaris tak terlihat. Sebagai predator malam, celepuk memangsa berbagai hewan kecil. Serangga seperti belalang, jangkrik, dan kumbang adalah santapan utama. Namun, mereka juga tak segan memangsa kata kecil, kadal, tikus mungil, bahkan burung-burung kecil yang lengah di malam hari. Teknik berburu mereka sangat mengagumkan. Celepuk akan berdiam di dahan, mengamati dengan sabar. Begitu mangsa bergerak, ia terbang senyap dan menyergap dengan cakarnya yang tajam. Gerakan itu cepat, tepat, dan nyaris tak terdengar. Mangsa pun tak sempat melarikan diri. Burung celepuk umumnya hidup soliter, menyendiri di wilayah kekuasaannya. Mereka hanya mendekat pada musim kawin. Pada musim tersebut, pejantan akan mengeluarkan panggilan khas untuk menarik betina. Setelah berjodoh, mereka akan mencari lubang pohon atau celah batu sebagai tempat bertelur. Betina biasanya bertelur antara 2 hingga 5 butir, yang dierami hingga menetas. Anak celepuk menetas dengan bulu halus putih keabu-abuan, dan akan diasuh oleh kedua induknya. Sang jantan berburu, sementara betina menjaga anak-anaknya. Proses ini adalah momen rapuh bagi celepuk, karena saraf mereka mudah terganggu. Namun ikatan keluarga celepuk menunjukkan betapa pentingnya peran keduanya dalam membesarkan generasi baru. Dalam berbagai budaya, burung hantu sering dianggap sebagai simbol misteri, bahkan pertanda buruk. Di beberapa daerah Indonesia, suara celepuk diyakini sebagai kabar kematian atau malapetaka. Namun, ada juga budaya lain yang menganggapnya sebagai simbol kebijaksanaan dan penjaga malam.
Mitos-mitos ini menambah aura mistis celepuk, membuatnya semakin dihormati sekaligus ditakuti. Namun pada kenyataannya, celepuk bukanlah pembawa sial. Ia hanyalah makhluk malam yang menjalankan perannya dalam rantai kehidupan. Sayangnya, keberadaan celepuk semakin terancam. Deforestasi, perburuan, dan perdagangan ilegal menjadi ancaman nyata. Banyak celepuk diburu untuk dijadikan peliharaan, padahal mereka bukanlah satwa yang cocok dipelihara. Beberapa spesies, seperti celepuk siau, kini berada di ambang kepunahan, dengan populasi yang sangat kecil. Upaya konservasi sangat penting. Melindungi hutan, menghentikan perburuan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat adalah kunci agar celepuk tetap bisa mewarnai malam Nusantara. Burung celepuk mungkin mungil, namun perannya besar. Ia adalah simbol keseimbangan, misteri, dan keindahan malam yang sering terlupakan. Maka, ketika suatu malam Anda mendengar suara lirih tuut-tuut di kejauhan, ingatlah, itu bukan sekadar bunyi burung. Itu adalah bisikan alam, dari sang penguasa senyap, burung celepuk, sang Scops Owl.